Hujan turun bukan lagi dalam bentuk rintik, melainkan tercurah dari langit seolah seluruh beban awan tumpah malam itu. Kaca depan mobil mewah yang dikemudikan Daniswara tak henti-hentinya disapu oleh bilah karet wiper yang bergerak cepat. Namun pandangan ke depan tetap saja buram, hanya menyisakan jejak lampu jalan tol yang memanjang dan kabur. Di dalam kabin yang seharusnya kedap suara, deru angin dan gemuruh hujan masih terdengar samar, menjadi musik latar yang menegangkan bagi keheningan yang memekakan di antara Nalina dan suaminya. Keheningan itu terasa lebih berat daripada badai di luar. Udara di dalam mobil terasa dingin, meski penghangat ruangan diatur pada suhu yang nyaman. Dingin itu merambat dari tatapan Daniswara yang lurus ke depan, dari rahangnya yang mengeras, dan dari jemarinya yang mencengkeram kemudi dengan erat. Nalina duduk di kursi penumpang, memeluk lengannya sendiri. Gaun sutra yang dikenakannya terasa tipis, tidak mampu menahan hawa dingin yang bukan berasal dari cuaca. Ia melirik suaminya. Wajah yang selama 5 tahun ini ia pandangi dengan cinta, kini terlihat asing. Garis-garis di wajah Daniswara tampak lebih tajam, lebih kejam. Pertengkaran mereka dimulai sejak meninggalkan acara makan malam keluarga Nalina. Awalnya hanya perdebatan kecil mengenai rencana liburan, lalu merembet ke masalah pekerjaan, hingga akhirnya Daniswara meledak, mengungkit hal-hal yang selama ini dipendamnya. Semua keluh kesahnya tumpah ruah, menyalahkan Nalina dan keluarganya atas semua tekanan yang ia rasakan. "Aku muak, Nalina," desis Daniswara, memecah keheningan yang menyiksa. Suaranya rendah dan serak, penuh dengan amarah yang tertahan. "Aku muak dengan semua ini. Ayahmu, ibumu, mereka semua pikir aku ini siapa? Boneka yang bisa mereka atur? Yang harus melaporkan setiap langkahku?" Nalina menoleh, menatap profil suaminya yang tegang. "Danis, kenapa kamu bicara seperti itu? Ayah dan ibu hanya peduli padamu. Mereka menganggapmu seperti anak sendiri." Daniswara tertawa. Tawa yang terdengar kering dan sinis. Sama sekali tidak ada nada geli di dalamnya. "Peduli? Mereka tidak peduli padaku, Nalina. Mereka hanya peduli pada aset perusahaan mereka yang kebetulan aku kelola. Mereka peduli pada citra keluarga terpandang mereka. Setiap kali kita bertemu, yang ayahmu tanyakan hanya soal angka, target, dan laba. Pernahkah sekali saja dia bertanya bagaimana kabarku? Bagaimana perasaanku?" "Itu tidak benar," sahut Nalina lirih. Meskipun dalam hatinya ia tahu ada sedikit kebenaran dalam ucapan suaminya. Ayahnya memang seorang pebisnis yang keras dan berorientasi pada hasil. Tapi Nalina yakin ayahnya menyayangi Daniswara. Ayah hanya begitulah cara dia menunjukkan perhatiannya. Dia percaya padamu, makanya dia menyerahkan tanggung jawab besar. "Percaya atau mengontrol?" potong Daniswara cepat. Ia membelokkan mobil dengan kasar ke jalur paling kiri, membuat Nalina sedikit terdorong ke samping. "Aku lelah hidup di bawah bayang-bayang nama besar keluargamu. Semua orang melihatku sebagai suami Nalina, bukan sebagai Daniswara. Semua pencapaianku dianggap karena fasilitas dari ayahmu. Mereka tidak pernah melihat kerja kerasku." Nalina merasa dadanya sesak. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar keluhan itu. Tapi malam ini terdengar berbeda. Ada nada finalitas yang menakutkan dalam suara Daniswara. "Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Danis, aku selalu bangga padamu. Aku tahu kamu bekerja keras." "Benarkah?" Daniswara meliriknya sekilas. Tatapannya dingin dan menusuk. "Kalau begitu kenapa setiap kali aku punya ide baru untuk perusahaan, kamu selalu bilang, aku harus bicara dengan ayah dulu? Kenapa kamu tidak bisa mendukungku sepenuhnya tanpa harus meminta persetujuan darinya?" Nalina terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia melakukannya karena menghormati ayahnya sebagai pendiri perusahaan, bukan karena tidak percaya pada kemampuan suaminya. Tapi ia sadar, dari sudut pandang Daniswara, tindakannya bisa diartikan sebagai bentuk ketidakpercayaan. Mobil terus melaju membelah malam yang basah. Pertengkaran mereka mereda. Namun ketegangan justru semakin meningkat. Nalina mencoba meraih tangan Daniswara yang ada di atas persneling, berharap sentuhan fisik bisa mencairkan suasana. "Danis, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Kita bicarakan ini baik-baik di rumah, ya?" Daniswara menepis tangan Nalina dengan kasar.
Sebuah gerakan kecil, namun dampaknya terasa seperti tamparan bagi Nalina. Hatinya mencelos. Ia menarik kembali tangannya, merasakan sensasi dingin di ujung jemarinya. Suaminya tidak pernah sekasar ini sebelumnya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kata Dani suara datar. Nadanya final. Beberapa saat kemudian, Nalina merasakan laju mobil melambat. Ia melihat ke depan, mengira mereka sudah mendekati gerbang tol keluar. Tapi ternyata tidak. Dani suara mengarahkan mobil ke bahu jalan, berhenti tepat di bawah sebuah papan penunjuk jalan yang tulisannya luntur oleh derasnya hujan. Ia mematikan mesin. Seketika, suara hujan dan angin di luar terdengar semakin jelas, seolah mengepung mereka. "Kenapa berhenti?" tanya Nalina. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Jalan tol ini sepi. Hanya sesekali ada truk besar yang lewat, menyisakan cipratan air kotor di sisi jalan. Dani suara tidak menjawab. Ia melepas sabuk pengamannya, lalu berbalik menatap Nalina sepenuhnya. Di bawah cahaya temaram dari dashboard, wajahnya tampak seperti topeng tanpa emosi. "Turun," perintahnya. Nalina mengerjap, tidak yakin dengan apa yang didengarnya. "Apa?" "Turun," ulang Dani suara, kali ini dengan penekanan yang lebih kuat. "Aku bilang, turun dari mobilku." Jantung Nalina seakan berhenti berdetak. Ini pasti hanya lelucon. Lelucon yang sangat tidak lucu. "Danis, jangan bercanda. Di luar hujan badai." "Aku tidak peduli," sahut Danis suara dingin. "Bukankah kamu wanita yang hebat? Mandiri? Pewaris kerajaan bisnis? Seharusnya berjalan sedikit di tengah hujan bukan masalah bagimu." Kata-kata itu menusuk Nalina. Ia bisa merasakan air matanya mulai menggenang. "Dani suara, apa salahku? Kenapa kamu melakukan ini padaku?" "Salahmu?" Dani suara mendekatkan wajahnya. Nalina bisa mencium samar-samar aroma alkohol dari napasnya, bercampur dengan parfum mahal yang biasa ia pakai. "Salahmu adalah kamu dan keluargamu membuatku merasa seperti tahanan dalam sangkar emas. Aku tidak bisa bernapas. Aku butuh kebebasan." "Kebebasan?" bisik Nalina tak percaya. "Dengan cara membuangku di tengah jalan tol seperti ini? Anggap saja ini langkah pertamaku untuk bebas," kata Dani suara. Ia mengulurkan tangannya dan membuka kunci pintu di sisi Nalina. Suara klik kecil itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Nalina. "Sekarang, turun." Nalina menggelengkan kepalanya. Air matanya kini mengalir deras, membaur dengan rasa takut dan syok yang luar biasa. Aku tidak mau." Wajah Dani suara mengeras. Tanpa peringatan, ia keluar dari mobil, memutari bagian depan, dan membuka pintu di sisi Nalina dengan kasar. Angin kencang dan air hujan langsung menerpa wajah dan tubuh Nalina. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang. "Aku bilang turun," bentak Dani suara. Suaranya nyaris hilang ditelan deru angin. Ia menarik lengan Nalina dengan paksa. Nalina mencoba bertahan, mencengkeram apa saja yang bisa ia raih di dalam mobil. Tapi tenaganya tidak sebanding dengan kekuatan suaminya yang sedang diliputi amarah. Dalam sekejap, ia sudah berada di luar mobil, berdiri di atas aspal yang basah dan dingin. Gaunnya langsung lepek menempel di tubuh. Rambutnya yang tertata rapi kini acak-acakan dan basah kuyup. "Danis, kumohon jangan." Isaknya, tubuhnya gemetar hebat karena dingin dan takut. Dani suara menatapnya tanpa belas kasihan. Matanya kosong. "Mulai sekarang, urus dirimu sendiri." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia kembali masuk ke dalam mobil, membanting pintu dengan keras. Nalina hanya bisa terpaku menatap mobil itu. Ia memukul-mukul kaca jendelanya. "Danis, Dani suara, buka pintunya. Jangan tinggalkan aku di sini." Tapi Dani suara tidak menoleh. Ia menyalakan mesin. Suara mesin mobil yang meraung terdengar begitu menyakitkan. Kemudian, mobil itu bergerak perlahan, lalu melesat pergi, meninggalkan Nalina sendirian di bahu jalan tol. Lampu belakang mobil itu semakin mengecil, menjadi 2 titik merah, sebelum akhirnya lenyap ditelan pekatnya malam dan derasnya hujan. Nalina jatuh berlutut di aspal yang kasar. Tenaganya seakan terkuras habis. Isak tangisnya pecah,
bercampur dengan suara hujan. Ia ditinggalkan. Suaminya, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, pria yang telah berjanji akan melindunginya seumur hidup, baru saja membuangnya seperti sampah di tengah badai. Rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa daripada dingin yang menggigit tubuhnya. Kepalanya pusing. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia sendirian, basah kuyup, putus asa, dan hancur. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlutut di sana. Waktu seolah berhenti. Setiap kali ada mobil yang lewat, cahayanya menyilaukan mata, namun tak ada satupun yang berhenti. Mereka mungkin menganggapnya orang gila. Nalina memeluk tubuhnya yang gemetar semakin kencang. Pandangannya mulai kabur, bukan hanya karena air mata, tapi juga karena kepalanya yang terasa berat. Ia merasa akan pingsan. Di tengah keputusasaannya, sepasang cahaya lampu mobil menyorot ke arahnya dari kejauhan. Kali ini berbeda. Mobil itu melambat, lalu berhenti beberapa meter di depannya. Nalina menyipitkan matanya, mencoba melihat siapa yang ada di dalam. Jantungnya berdebar kencang, antara berharap itu Daniswara yang kembali, dan takut jika itu adalah orang jahat. Pintu mobil di sisi pengemudi terbuka. Sesosok pria tinggi tegap keluar sambil membawa payung hitam besar. Pria itu berjalan mendekatinya dengan langkah cepat namun tenang. Saat semakin dekat, Nalina mengenali wajahnya. Wajah yang selalu tenang, dengan tatapan mata yang tajam namun meneduhkan. Satria. Bisik Nalina nyaris tak terdengar. Satria, pengawal pribadinya, berdiri di hadapannya, memayunginya dari curah hujan yang tiada henti. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara kekhawatiran, kemarahan, dan kelegaan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjongkok di depan Nalina, menatap matanya lekat-lekat. Melihat wajah Satria, pertahanan terakhir Nalina runtuh. Ia terisak sejadi-jadinya. Semua rasa sakit, penghinaan, dan ketakutan yang ia rasakan tumpah begitu saja. Satria tetap diam, membiarkannya menangis, membiarkannya mengeluarkan semua bebannya di malam terkelam dalam hidupnya itu. Satria tidak banyak bicara. Setelah membiarkan Nalina menangis selama beberapa saat, ia dengan sigap melepas jas hitamnya yang tebal dan kering. Dengan gerakan lembut, ia menyampirkan jas itu ke bahu Nalina yang gemetar hebat, berusaha memberikan sedikit kehangatan. Kain wol yang tebal itu terasa kasar namun nyaman di kulit Nalina yang dingin. Aroma samar parfum maskulin yang ringan dan bersih dari jas itu entah bagaimana memberikan sedikit rasa aman. "Ibu, kita harus pergi dari sini," kata Satria. Suaranya dalam dan tenang, kontras dengan gemuruh badai di sekitar mereka. Ia menyebutnya, "Ibu." Panggilan hormat yang selalu ia gunakan, menciptakan jarak profesional di antara mereka. Namun malam ini, panggilan itu terdengar seperti jangkar di tengah lautan ketidakpastian. Nalina hanya mengangguk lemah. Ia terlalu lelah dan syok untuk berbicara. Tenaganya sudah habis untuk menangis. Satria membantunya berdiri. Kaki Nalina terasa seperti jeli. Nyaris tidak bisa menopang berat badannya sendiri. Tanpa ragu, Satria menopang tubuhnya. Satu lengannya melingkari punggung Nalina, membantunya berjalan menuju mobil sedan hitam miliknya. Mobil itu tidak semewah milik Daniswara, tapi terlihat kokoh dan terawat baik. Di dalam mobil, Satria langsung menyalakan mesin dan menaikkan suhu penghangat ke tingkat maksimal. Hawa hangat mulai mengalir, perlahan-lahan mengusir rasa dingin yang telah meresap hingga ke tulang sumsum Nalina. Satria mengambil selimut tebal dari kursi belakang dan menyelimuti Nalina. Setelah memastikan Nalina terbungkus rapat dan mulai sedikit tenang, ia mengambil botol air mineral dari kompartemen dan menyodorkannya. "Minumlah sedikit, Bu," ujarnya pelan. Nalina menerima botol itu dengan tangan yang masih gemetar. Ia meneguk airnya perlahan. Kerongkongannya terasa kering dan sakit. Keheningan kembali menyelimuti mereka di dalam mobil. Kini, suara hujan yang menghantam atap dan kaca mobil terdengar lebih lembut, seolah menjadi selubung pelindung dari dunia luar yang kejam. Nalina menatap keluar jendela. Tetesan air hujan yang mengalir di kaca membuat pemandangan di luar menjadi buram, persis seperti masa depannya saat ini. Ia masih tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Otaknya terus memutar ulang kejadian tadi. Pertengkaran,
Kata-kata dingin Daniswara, paksaan untuk turun, pintu mobil yang dibanting, dan lampu belakang yang menjauh. Setiap detailnya terasa begitu nyata dan menyakitkan. Kenapa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Kenapa Daniswara bisa melakukan hal sekejam itu? Kenapa? Kenapa Anda bisa ada di sini, Satria? Akhirnya Nalina bersuara, memecah keheningan. Suaranya serak dan bergetar. Satria tidak langsung menjawab. Ia memutar kemudi, memasukkan mobil ke jalur jalan tol dengan mulus, menjauh dari lokasi yang mengerikan itu. Matanya tetap fokus ke jalanan yang licin di depan. Saya seharusnya tidak bertugas malam ini, jawabnya setelah beberapa saat. Tapi sejak dari restoran tadi, saya punya firasat yang tidak enak. Cara Tuan Daniswara menatap ibu berbeda. Ada sesuatu yang salah. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti dari jarak yang aman. Hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Insting seorang pengawal. Kesetiaan yang melampaui jam kerja. Nalina menatap punggung Satria yang tegap. Pria ini, yang statusnya adalah seorang karyawan, menunjukkan kepedulian yang jauh lebih besar daripada suaminya sendiri. Ironi itu terasa begitu pahit. Jadi, Anda melihat semuanya? Tanya Nalina lagi. Suaranya nyaris berbisik. Rasa malu tiba-tiba menjalari dirinya. Dipermalukan oleh suami sendiri. Dan ada orang lain yang menyaksikannya. Saya melihat mobil Tuan Daniswara berhenti. Jawab Satria hati-hati. Memilih kata-katanya. Dan saya melihat mobil itu pergi lagi, tanpa ibu. Saya tidak melihat secara detail apa yang terjadi, tapi saya tahu saya harus segera ke sana. Nalina menghargai caranya menjawab. Ia tidak membuatnya merasa lebih buruk dengan merinci adegan memalukan itu. Ia hanya menyatakan fakta. Kemana kita akan pergi? Tanya Nalina. Ia sadar mereka tidak mengarah ke rumahnya. Jalan yang mereka ambil berbeda. Saya tidak akan membawa ibu kembali ke rumah itu malam ini. Tidak aman, kata Satria tegas. Saya akan membawa ibu ke tempat yang aman, di mana ibu bisa beristirahat tanpa gangguan. Nalina tidak membantah. Ia memang tidak ingin kembali ke rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi surga, kini terasa seperti neraka yang dingin. Setiap sudutnya akan mengingatkannya pada Daniswara, pada kebohongan yang telah ia jalani. Ia bersandar di kursi, memejamkan matanya. Kelelahan fisik dan emosional mulai mengambil alih. Ia tidak peduli kemana Satria akan membawanya. Saat ini, yang ia butuhkan hanyalah tempat untuk berlindung dari badai. Baik badai di luar maupun badai di dalam hatinya. Perjalanan terasa panjang. Nalina tidak tahu mereka ada di mana saat mobil akhirnya berhenti di area parkir sebuah gedung apartemen yang sederhana namun bersih. Satria mematikan mesin dan menoleh padanya. Kita sudah sampai, Bu. Ia membantu Nalina keluar dari mobil dan memapahnya masuk ke lobi. Lalu naik lift menuju salah satu lantai. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu. Satria membukanya dan mempersilakan Nalina masuk. Apartemen itu tidak besar, tapi sangat rapi dan bersih. Perabotannya minimalis dan fungsional. Tidak ada barang-barang mewah atau hiasan yang berlebihan. Semuanya tertata dengan baik. Apartemen itu mencerminkan kepribadian pemiliknya. Tenang, teratur, dan efisien. Ada aroma kopi samar di udara. Ini apartemen saya, jelas Satria. Tidak mewah, tapi aman. Tidak ada yang tahu alamat ini. Silahkan anggap seperti rumah sendiri. Ia menunjukkan kamar tidur tamu yang kecil namun nyaman. Ada tempat tidur dengan sprei bersih, lemari kosong, dan sebuah jendela yang menghadap ke kerlip lampu kota di kejauhan. Kamar mandinya ada di dalam. Ada handuk bersih dan beberapa pakaian ganti yang bisa ibu pakai. Itu pakaian olahraga milik adik saya yang tertinggal. Mungkin sedikit longgar tapi lebih baik daripada gaun basah itu. Nalina hanya mengangguk. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di dinding. Penampilannya menyedihkan. Riasannya luntur. Rambutnya berantakan, matanya bengkak dan merah. Gaun mahalnya kini kotor dan robek di beberapa bagian. Ia bukan lagi Nalina yang anggun dan percaya diri. Ia adalah seorang wanita yang baru saja dihancurkan. Ia mandi air hangat, membiarkan air itu menghanyutkan kotoran dan sedikit rasa dingin di tubuhnya.
Tapi air itu tidak bisa menghanyutkan rasa sakit di hatinya. Setelah selesai, ia mengenakan kaos dan celana training yang disiapkan Satria. Pakaian itu memang kebesaran, tapi terasa sangat nyaman. Ia merasa seperti menanggalkan identitas lamanya bersamaan dengan gaun basah itu. Ketika ia keluar dari kamar, ia menemukan Satria sedang di dapur, membuatkan teh hangat. Ia meletakkan cangkir teh itu di atas meja kopi di ruang tengah. "Silahkan duduk, Bu," katanya. Nalina duduk di sofa yang empuk. Ia memegang cangkir teh dengan kedua tangannya, merasakan kehangatannya merambat ke telapak tangannya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, ia merasa sedikit lebih tenang. "Terima kasih, Satria," ucapnya tulus. "Untuk semuanya. Jika tidak ada Anda, saya tidak tahu." Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. "Sudah tugas saya untuk menjaga ibu," jawab Satria singkat. Ia duduk di kursi tunggal di seberang Nalina, menjaga jarak yang sopan. Keheningan menyelimuti mereka lagi, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih nyaman. Nalina memberanikan diri untuk menceritakan apa yang terjadi. Dengan suara yang masih bergetar, ia menceritakan pertengkaran mereka, keluhan Daniswara, dan bagaimana suaminya itu dengan tega meninggalkannya di jalan tol. Saat bercerita, kesedihan di dalam dirinya perlahan berubah. Seperti bara api yang tertiup angin, kemarahan mulai menyala. Kemarahan pada Daniswara atas kekejamannya. Kemarahan pada dirinya sendiri karena terlalu buta untuk melihat siapa sebenarnya pria yang dinikahinya itu. Semua tanda-tanda itu ada. Ketidaksabarannya, ambisinya yang tak terkendali, caranya yang terkadang meremehkan Nalina secara halus. Tapi Nalina selalu mengabaikannya, menganggapnya hanya stres karena pekerjaan. Ia terlalu mencintainya, atau mungkin, ia terlalu mencintai ilusi tentang pria itu. Satria mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tetap tenang, tapi Nalina bisa melihat sorot kemarahan di matanya. Kemarahan yang terkendali. Ia tidak menyela, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu keahliannya. Dia bilang dia butuh kebebasan, kata Nalina di akhir ceritanya. Suaranya dipenuhi nada getir. "Saya tidak tahu kebebasan seperti apa yang dia cari dengan cara seperti ini." Satria terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Lalu ia menatap Nalina dengan tatapan serius. "Ibu, dengan segala hormat, saya rasa Tuan Daniswara tidak sedang mencari kebebasan. Saya rasa dia sedang bersama orang lain." Kata-kata itu seperti sambaran petir di siang bolong. Meskipun Nalina sudah mulai merasakan kemarahan, kemungkinan perselingkuhan belum terlintas di benaknya. Ia selalu percaya pada kesetiaan Daniswara. "Apa maksud Anda?" tanyanya. Jantungnya kembali berdebar kencang. "Ini hanya kecurigaan saya, Bu. Tapi perilakunya malam ini terlalu ekstrim untuk sebuah pertengkaran biasa. Ini seperti sebuah rencana. Cara untuk menyingkirkan ibu untuk sementara waktu agar dia bisa melakukan hal lain," jelas Satria. "Jika ibu mengizinkan, saya bisa mencoba mencari tahu." Nalina menatap Satria. Ada keraguan di hatinya. Haruskah ia mengetahui kebenaran yang mungkin akan lebih menghancurkannya? Tapi kemudian, api kemarahan di dalam dirinya berkobar lebih besar. Ia tidak bisa lagi menjadi wanita naif yang lemah. Ia harus tahu. Ia berhak tahu. "Lakukan," kata Nalina tegas. Suaranya tidak lagi bergetar. "Cari tahu di mana Daniswara sekarang." Keputusan telah dibuat. Di apartemen sederhana milik pengawalnya, di tengah malam yang diwarnai badai, Nalina yang lama telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita dengan hati yang terluka, namun dengan tekad yang baru saja lahir dari abu kehancurannya. Ia tidak akan lagi menangis. Ia akan mencari kebenaran. Dan setelah itu, ia akan membalas perbuatan suaminya. Malam terasa panjang dan lambat. Di luar, badai perlahan mereda, menyisakan rintik hujan yang lebih teratur, seolah alam pun lelah setelah meluapkan amarahnya. Di dalam apartemen Satria, suasana justru semakin tegang. Setelah Nalina memberikan persetujuannya, Satria langsung bergerak. Ia tidak membuang waktu. Ia membuka laptopnya di atas meja makan,
dan jemarinya mulai menari di atas papan ketik dengan kecepatan dan ketepatan yang menunjukkan keahliannya. Nalina duduk di sofa, memeluk cangkir teh yang sudah mendingin. Matanya terpaku pada punggung Satria. Ia melihat pria itu berubah dari seorang pengawal yang pendiam menjadi seorang investigator yang fokus. Layar laptop memancarkan cahaya biru pucat ke wajah Satria yang serius. Nalina tidak mengerti kode-kode dan jendela program yang terbuka di layar itu. Tapi ia bisa melihat sebuah proses yang sistematis sedang berjalan. Satria tidak meretas secara acak. Ia memulai dari hal yang paling logis, transaksi keuangan. Sebagai suami Nalina, Daniswara memiliki akses ke beberapa kartu kredit gabungan. Satria membuka riwayat transaksi terbaru. Jemarinya berhenti menggulir saat menemukan sebuah transaksi yang janggal. Ini dia, gumam Satria pelan, lebih pada dirinya sendiri. Nalina bangkit dari sofa, berjalan mendekat dengan langkah ragu. Ada apa? Satria menunjuk ke salah satu baris di layar. Hotel Grand Impria. 15 menit setelah meninggalkan ibu di jalan tol, ada transaksi pembayaran untuk Presidential Suite. Pembayarannya lunas untuk 1 malam. Menggunakan kartu kredit tambahan atas nama ibu. Jantung Nalina berdebar kencang. Grand Impria adalah salah satu hotel termewah di kota, tempat mereka pernah merayakan ulang tahun pernikahan kedua. Daniswara menggunakan uang Nalina untuk membayar kamar hotel di malam saat ia membuangnya. Penghinaan itu terasa seperti sayatan pisau yang baru. Dia ada di sana sekarang, bisik Nalina. Suaranya parau. Ini lebih dari sekadar mencari kebebasan. Ini adalah sebuah rencana yang telah disiapkan. Pertengkaran di mobil tadi hanyalah pemicu yang sengaja ia ciptakan. Kemungkinan besar, Bu. Tapi kita butuh konfirmasi visual, kata Satria. Ia tidak mau mengambil kesimpulan hanya berdasarkan data transaksi. Ia membuka program komunikasi terenkripsi dan mulai mengetik pesan singkat. Saya punya kontak di bagian keamanan hotel. Kita lihat apakah dia bisa membantu. Nalina menunggu dengan napas tertahan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia melihat 3 titik yang menandakan kontak Satria sedang mengetik balasan. Beberapa saat kemudian, sebuah pesan muncul. Satria membacanya dengan cepat. Wajahnya tetap datar. Kontak saya mengonfirmasi. Tuan Daniswara check-in sekitar 1 jam yang lalu. Dia tidak sendirian. Dada Nalina terasa sesak. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Dengan siapa? Satria tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunggu. Beberapa menit kemudian, sebuah file gambar masuk. Dengan 1 klik, Satria membukanya. Gambar itu sedikit buram. Sepertinya diambil dari rekaman CCTV di lobi atau koridor, tapi cukup jelas. Di sana, berdiri di depan meja resepsionis, adalah Daniswara. Ia sedang tertawa, wajahnya ceria dan lepas. Sama sekali berbeda dengan wajah penuh amarah yang Nalina lihat beberapa jam lalu. Di sampingnya, berdiri seorang wanita. Wanita itu tinggi, langsing, dengan rambut pirang panjang tergerai. Ia mengenakan gaun merah menyala yang ketat, memeluk tubuhnya. Tangannya melingkar mesra di lengan Daniswara. Nalina menatap layar tanpa berkedip. Ia tidak mengenali wanita itu. Seorang wanita asing. Tapi kemesraan mereka tidak bisa disalahartikan. Cara wanita itu menatap Daniswara. Cara Daniswara tersenyum padanya. Semuanya menunjukkan keintiman yang dalam. Mereka tidak terlihat seperti pasangan yang baru bertemu. Mereka terlihat seperti pasangan yang sudah lama bersama. Semuanya menjadi jelas sekarang. Kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini berceceran di benak Nalina, kini menyatu membentuk sebuah gambaran yang utuh dan mengerikan. Perjalanan bisnis Daniswara yang semakin sering dalam 6 bulan terakhir. Telepon-telepon yang ia terima di tengah malam dan dijawabnya dengan berbisik di balkon. Parfum wanita yang pernah samar-samar tercium di kemejanya, yang ia bilang milik rekan kerjanya. Hadiah-hadiah mahal yang ia beli, yang Nalina kira untuk klien, tapi tak pernah ia lihat wujudnya. Nalina merasa bodoh. Sangat bodoh. Bagaimana bisa ia tidak melihat semua ini? Ia terlalu percaya. Ia memberikan seluruh hatinya pada seorang pria yang ternyata membaginya dengan orang lain. Cinta yang ia agung-agungkan ternyata hanyalah sebuah fasad, sebuah kebohongan besar.
Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering. Rasa sakit yang tadi ia rasakan kini bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih berbahaya. Ia merasakan kekosongan yang luar biasa di dalam dadanya. Dan kekosongan itu dengan cepat diisi oleh amarah yang membeku. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang tenang dan terkalkulasi. Ia menatap foto di layar laptop itu, memindai wajah Daniswara dan wanita itu, merekamnya dalam ingatannya. Siapa dia? Tanya Nalina. Suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri. Datar, tanpa emosi, seperti suara orang asing. Satria kembali mengetik pesan pada kontaknya. Balasan datang dengan cepat. Namanya Valerie. Menurut kontak saya, dia bukan tamu baru di sana. Sering datang bersama Tuan Daniswara selama beberapa bulan terakhir. Beberapa bulan. Jadi ini bukan kesalahan sesaat. Ini adalah sebuah hubungan gelap yang telah terjalin lama di belakangnya. Penghinaan karena dibuang di jalan tol kini terasa kecil dibandingkan dengan penghinaan karena telah dikhianati begitu lama. Pernikahannya, rumah tangganya, ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara. Daniswara adalah aktor utamanya. Dan Nalina adalah penonton satu-satunya yang tidak sadar bahwa semua yang dilihatnya adalah palsu. Nalina berbalik dari laptop, berjalan menuju jendela. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Langit malam mulai sedikit cerah, memperlihatkan gumpalan awan kelabu yang bergerak menjauh. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita dengan mata bengkak dan wajah pucat yang mengenakan pakaian kebesaran. Itu bukan dirinya. Atau lebih tepatnya, itu adalah dirinya yang lama. Dirinya yang naif dan lemah. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara dingin memenuhi paru-parunya. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Sebuah saklar telah bergeser. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah sebuah tujuan. Satria, panggilnya, tanpa membalikan badan. Iya, Bu. Saya ingin Anda mencari tahu semua tentang wanita itu. Valerie, siapa dia? Apa pekerjaannya? Di mana dia tinggal? Saya ingin tahu segalanya. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Dan satu hal lagi, lanjut Nalina. Ia akhirnya berbalik, menatap lurus ke mata Satria. Tatapannya tidak lagi menunjukkan kesedihan atau ketakutan. Matanya kini berkilat dengan cahaya yang dingin dan tajam. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan lari. Aku akan membalas perbuatan dia. Satri menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tidak terkejut. Ia seolah sudah menduga bahwa inilah jalan yang akan dipilih oleh Nalina. Di matanya, ia tidak lagi melihat seorang wanita yang hancur, melainkan seorang ratu yang baru saja tersadar bahwa kerajaannya telah diserang, dan kini ia bersiap untuk berperang. Malam yang dimulai dengan kehancuran, kini berakhir dengan lahirnya sebuah tekad baja. Kebenaran yang pahit itu tidak membunuhnya, malah membangkitkan sisi lain dari dirinya yang selama ini tertidur. Sisi yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Fajar belum lagi menyingsing ketika Nalina membuat keputusan paling penting dalam hidupnya. Udara subuh yang dingin menyusup masuk melalui celah jendela apartemen. Namun Nalina tidak merasakannya. Api di dalam dirinya sudah cukup untuk membuatnya tetap hangat. Ia tidak tidur barang sedetik pun. Semalaman ia habiskan untuk duduk di sofa, menatap kosong ke dinding, sementara otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Ia memutar ulang kenangan pernikahannya, bukan dengan nostalgia, melainkan dengan analisis seorang ahli forensik yang mencari bukti-bukti kebohongan. Setelah menetapkan tujuannya, ia tahu ia tidak bisa bergerak sendiri. Ia butuh bantuan profesional. Ia butuh senjata terbaik untuk perang yang akan ia mulai. Pukul 4 pagi, ia mengambil ponselnya dan menekan nomor panggilan cepat. Nomor itu adalah milik Tirtayasa, pengacara kepercayaan keluarganya. Seorang pria tua yang cerdas, licik di ruang sidang, dan sangat setia pada ayahnya. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Terdengar suara serak khas orang baru bangun tidur. Halo, Pak Tirta, ini saya, Nalina, kata Nalina. Suaranya mantap dan jelas, tanpa sedikit pun getaran. Di seberang telepon,
Tirtayasa langsung terdengar lebih waspada. Seorang klien yang meneleponnya pukul 4 pagi pastilah sedang dalam masalah besar. Nalina? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Saya tidak baik-baik saja, Pak. Tapi saya akan baik-baik saja. Jawab Nalina. Saya butuh bantuan Bapak. Sekarang juga. Tanpa basa-basi, Nalina menceritakan semua yang terjadi secara ringkas dan padat. Mulai dari pertengkaran, ditinggalkan di jalan tol, hingga penemuan perselingkuhan Daniswara di Hotel Grand Impria. Ia menyajikannya sebagai fakta, bukan sebagai keluhan seorang istri yang tersakiti. Tirtayasa mendengarkan tanpa menyela. Setelah Nalina selesai, hanya ada keheningan sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara napas panjang. Di mana posisimu sekarang? Kirimkan alamatmu. Jangan hubungi siapapun, terutama Daniswara atau orang tuamu. Jangan lakukan apapun sampai aku tiba di sana. Aku berangkat sekarang. Telepon ditutup. Nalina merasa sedikit lega. Ia tahu Tirtayasa adalah orang yang tepat. Sementara itu, Satria sudah menyajikan laporan awal mengenai Valerie. Informasi yang ia dapatkan dalam beberapa jam sungguh luar biasa. Valerie ternyata adalah seorang model majalah dewasa dan selebgram yang gaya hidupnya sangat mewah, jauh melebihi pendapatan resminya. Ia sering terlihat di pesta-pesta kalangan atas, selalu menempel pada pria-pria kaya. Daniswara adalah target terbarunya, dan tampaknya yang paling serius. Dia menguras uang Daniswara, Bu, kata Satria sambil menunjukkan beberapa data transaksi atas nama Valerie yang ternyata dibayar oleh rekening rahasia milik Daniswara. Mobil sport, apartemen mewah, liburan ke luar negeri. Semuanya. Nalina menatap data itu dengan dingin. Jadi bukan hanya hatinya yang dikhianati, tapi juga kekayaannya. Kekayaan keluarganya yang ia percayakan pada suaminya, ternyata digunakan untuk membiayai hidup seorang wanita simpanan. Kemarahannya semakin membara. 1 jam kemudian, bel apartemen berbunyi. Satria membukakan pintu. Tirtayasa masuk dengan langkah cepat. Ia datang sendiri, membawa sebuah tas kerja tebal. Matanya yang tajam langsung meneliti keadaan Nalina. Ceritakan semuanya dari awal. Setiap detailnya, perintah Tirtayasa sambil duduk di meja makan, mengeluarkan laptop dan buku catatannya. Maka dimulailah sesi strategi perang itu. Di sebuah apartemen sederhana, di tengah remang-remang cahaya pagi, Nalina, Satria, dan Tirtayasa membentuk dewan perang mereka. Nalina menceritakan kembali semuanya, kali ini dengan lebih detail. Satria menyajikan semua bukti digital yang telah ia kumpulkan. Tirtayasa mendengarkan, sesekali mengetik cepat di laptopnya atau membuat catatan. Wajahnya serius. Setelah semua informasi tersaji, Tirtayasa bersandar di kursinya. Ia menatap Nalina lekat-lekat. Nalina, ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh. Kita bisa langsung ajukan gugatan cerai secara diam-diam, kumpulkan bukti, dan hancurkan dia di pengadilan. Prosesnya bersih, tapi lama. Ia berhenti sejenak, seolah mengukur reaksi Nalina. Atau, lanjutnya, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dramatis. Sesuatu yang akan menghancurkan tidak hanya keuangannya, tapi juga reputasinya, secara cepat dan permanen. Nalina balas menatap Tirtayasa tanpa ragu. Saya pilih opsi kedua. Senyum tipis tersungging di bibir Tirtayasa. Ia sudah menduga jawaban itu. Baik, kalau begitu, ini rencananya. Rencana itu disusun dengan sangat detail. Tujuannya ada 3, mempermalukan Daniswara di depan umum, menceraikannya dengan syarat yang paling menguntungkan Nalina, dan memiskinkannya dengan menarik semua aset yang berasal dari keluarga Nalina. Langkah pertama adalah penggerebekan. Kita tidak bisa hanya datang dan mendobrak pintu, kata Satria. Itu ilegal dan bisa menjadi bumerang. Kita harus punya alasan yang sah untuk masuk. Kita akan bekerja sama dengan pihak hotel, usul Tirtayasa. Ayahmu punya saham kecil di jaringan hotel tersebut. Kita bisa gunakan pengaruh itu. Kita akan ciptakan sebuah keluhan gangguan dari kamar sebelah yang akan memberi manajer keamanan alasan untuk masuk dan memeriksa. Saat pintu terbuka, kita masuk. Langkah kedua adalah dokumentasi.
Kita butuh bukti yang tidak bisa disangkal, lanjut Tirtayasa. Satria, kamu akan merekam semuanya. Kita juga akan membawa seorang penyidik swasta sebagai saksi netral. Fotonya, videonya, semuanya harus jelas. Ini akan menjadi senjata utama kita di pengadilan dan di mata publik. Langkah ketiga adalah serangan finansial. Sebelum penggerebekan, Tirtayasa menatap Nalina. Aku butuh kamu menandatangani beberapa surat kuasa. Pagi ini juga timku akan bergerak. Kita akan membekukan semua rekening gabungan. Kita akan memblokir semua kartu kredit. Kita akan mengajukan surat perintah sita sementara atas aset-aset perusahaan yang diatasnamakan Daniswara tapi modalnya 100% darimu dan ayahmu. Saat dia keluar dari hotel itu nanti, dia tidak akan punya uang sepeser pun. Nalina mendengarkan semua itu dengan saksama. Ini bukan lagi tentang balas dendam seorang istri yang sakit hati. Ini adalah sebuah operasi militer yang presisi. Setiap langkahnya diperhitungkan. Kapan kita melakukannya? Tanya Nalina. Secepatnya. Saat mereka lengah. Jawab Satria. Pagi ini, setelah sarapan. Saat mereka mungkin masih tertidur atau bersantai. Kita akan beri mereka kejutan paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Setelah penggerebekan, tambah Tirtayasa, surat gugatan cerai akan langsung didaftarkan. Bukti-bukti akan langsung dilampirkan. Dan beberapa, teman, wartawan akan secara tidak sengaja mendapatkan informasi mengenai skandal ini. Dalam waktu 24 jam, hidup Daniswara akan berakhir. Nalina mengangguk. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Nalina melihat fajar yang baru, bukan sebagai tanda harapan yang lembut, melainkan sebagai tanda dimulainya sebuah pertempuran. Saya siap, katanya dengan suara mantap. Mari kita hancurkan dia. Rencana telah tersusun, peran telah dibagi. Pagi yang cerah itu, Nalina telah bertransformasi sepenuhnya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah sang arsitek dari kehancuran pria yang telah mengkhianatinya. Pagi itu, Nalina tidak lagi terlihat seperti korban badai. Ia berdiri di depan cermin di kamar tidur apartemen Satria, menatap pantulan dirinya. Wanita yang balas menatapnya memiliki sorot mata yang dingin dan fokus. Tidak ada lagi jejak air mata atau keputusasaan.
Ia telah mandi dan mengenakan satu set pakaian yang sudah disiapkan oleh Satria semalam, hasil dari panggilan darurat ke asisten pribadi Nalina. Ia memilih setelan celana panjang berwarna hitam pekat dan blus sutra berwarna putih gading. Potongannya tegas dan profesional. Rambutnya ia kuncir kuda dengan rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasannya tipis, hanya cukup untuk menutupi sisa-sisa kelelahan di wajahnya, dengan penekanan pada lipstik merah tua yang memberikan kesan kuat dan berani. Ia tidak tampak seperti seorang istri yang akan menggerebek suaminya. Ia tampak seperti seorang CEO yang akan mengambil alih perusahaan lawan. Satria menunggunya di ruang tengah, sudah siap dengan setelan jas rapi. Di sebelahnya berdiri seorang pria paruh-baya berkacamata dengan wajah serius. "Ibu Nalina, perkenalkan ini Pak Heru," kata Satria. Beliau penyidik swasta yang direkomendasikan oleh Pak Tirtayasa. Beliau akan bertindak sebagai saksi netral dan dokumentator. Nalina mengulurkan tangannya pada Pak Heru dan menjabatnya dengan erat. "Terima kasih atas kesediaan Anda." "Suatu kehormatan bisa membantu, Bu," jawab Pak Heru singkat. Ia membawa sebuah tas kecil berisi kamera dan alat perekam. Perjalanan menuju Hotel Grand Impria terasa sunyi. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil. Nalina duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Kota mulai menggeliat. Orang-orang bergegas memulai hari mereka, tidak menyadari drama yang akan segera pecah di salah satu kamar termewah di kota ini. Nalina teringat saat ia dan Daniswara meresmikan pembukaan salah satu butik mereka di lobi hotel ini. Mereka tertawa, bergandengan tangan, menjadi pusat perhatian. Kenangan itu kini terasa seperti berasal dari kehidupan orang lain, pahit dan palsu. Ia mengusir kenangan itu dari benaknya. Hari ini bukan untuk nostalgia. Hari ini adalah untuk perhitungan. Mereka tidak masuk melalui lobi utama. Satria mengarahkan mobil ke pintu masuk staf di bagian samping, di mana kepala keamanan hotel sudah menunggu mereka. Pria berbadan tegap itu menyambut mereka dengan anggukan hormat. Jelas sudah menerima instruksi dari atasannya. "Semuanya sudah siap sesuai rencana, Bu Nalina," lapornya. "Tim saya sudah berada di lantai atas. Kita akan menggunakan alasan pemeriksaan rutin sistem alarm kebakaran untuk mengetuk pintu. Kamar Tuan Daniswara ada di ujung koridor, nomor 2501. Mereka naik menggunakan lift service, menghindari tatapan ingin tahu para tamu hotel. Setiap lantai yang mereka lewati, jantung Nalina berdetak semakin kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahnya. Ini dia saatnya. Saat di mana ia akan menghadapi pengkhianatan itu secara langsung. Koridor di lantai 25 terasa sunyi dan mewah. Karpet tebal meredam suara langkah kaki mereka. Saat mereka mendekati kamar 2501, kepala keamanan memberi isyarat untuk berhenti. Ia berbicara pelan melalui alat komunikasi di kerahnya. Beberapa detik kemudian, seorang staf hotel muncul dari tangga darurat, membawa peralatan teknisi. "Lakukan sekarang," bisik kepala keamanan. Staf itu berjalan ke pintu kamar 2501 dan mengetuknya dengan sopan. "Layanan kamar, selamat pagi." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Selamat pagi. Pemeriksaan sistem alarm kebakaran." Terdengar suara geraman kesal dari dalam, diikuti suara langkah kaki yang berat. Beberapa saat kemudian, kunci pintu berputar dan pintu terbuka sedikit. Daniswara berdiri di celah pintu, hanya mengenakan jubah mandi hotel yang terikat longgar, rambutnya acak-acakan. Wajahnya menunjukkan ekspresi jengkel karena tidurnya terganggu. "Ada apa ini? Masih terlalu pagi," gerutunya. Matanya masih setengah terpejam. Lalu, matanya terbuka sepenuhnya. Ia melihat staf hotel, lalu pandangannya bergeser ke samping dan terpaku pada sosok Nalina yang berdiri diam di sana. Ekspresi jengkel di wajahnya seketika berubah. Pucat pasi, kebingungan, keterkejutan, dan kepanikan yang luar biasa tergambar jelas di matanya. Ia seperti melihat hantu. "Nalina?" desisnya, tidak percaya. "Bagaimana kamu?" Nalina tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Ia maju selangkah, mendorong pintu hingga terbuka lebar, dan melangkah masuk ke dalam kamar. "Satria,
Pak Heru, dan kepala keamanan mengikuti tepat di belakangnya. Pemandangan di dalam presidential suite itu persis seperti yang ada di bayangan Nalina, bahkan lebih buruk. Ruangan itu berantakan. Botol sampahnya kosong tergeletak di meja. 2 gelas masih terisi sisa minuman. Pakaian pria dan wanita berserakan di lantai dan di atas sofa. Aroma parfum wanita yang manis dan menyengat bercampur dengan bau alkohol. Dari arah kamar tidur, muncul Valerie. Ia juga mengenakan jubah mandi sutra yang identik dengan yang dipakai Daniswara. Ia tampak terganggu dengan keributan itu. "Sayang, ada apa sih?" Kalimatnya terhenti saat melihat Nalina dan rombongannya. Matanya membelalak kaget. Lalu dengan cepat berubah menjadi tatapan defensif. Daniswara akhirnya sadar dari keterkejutannya. Kepanikan berubah menjadi amarah. "Nalina, apa-apaan ini? Kamu tidak punya hak masuk ke sini," teriaknya, mencoba mengambil kendali situasi. Nalina menatapnya dengan pandangan yang begitu dingin, membuat Daniswara terdiam. Ia tidak berteriak. Ia tidak histeris. Ia hanya menatap berkeliling ruangan dengan tatapan menilai, seolah sedang menginspeksi properti yang kotor. Setiap detail pengkhianatan itu ia rekam dengan matanya. Sementara itu, Pak Heru mulai bekerja. Tanpa suara, ia mengangkat kameranya. Blitz kamera menyala beberapa kali, mengabadikan Daniswara dan Valerie dalam keadaan mereka yang memalukan. Ia juga mengaktifkan perekam video kecil yang tersemat di bajunya, merekam setiap kata dan setiap gerak-gerik. "Berhenti! Jangan ambil gambar!" bentak Daniswara, mencoba maju untuk merebut kamera. Namun, Satria bergerak lebih cepat. Ia menempatkan dirinya di antara Daniswara dan Pak Heru. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri diam dengan postur siaga. Tapi tatapan matanya yang tajam dan posturnya yang mengintimidasi sudah cukup untuk membuat Daniswara mundur selangkah. Valerie, setelah pulih dari keterkejutannya, mencoba bersikap angkuh. "Memangnya kamu siapa datang-datang membuat keributan?" tanyanya pada Nalina dengan nada sinis. Nalina akhirnya menoleh pada Valerie. Ia menatap wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya merendahkan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun pada Valerie. Baginya, wanita ini tidak penting. Ia hanyalah gejala dari penyakit yang sebenarnya, yaitu suaminya. Dengan mengabaikannya, Nalina telah menunjukkan betapa tidak berartinya Valerie di matanya. Ia kembali memfokuskan perhatiannya pada Daniswara, yang kini tampak putus asa. 5 tahun, Daniswara, kata Nalina. Suaranya tenang, namun setiap katanya terdengar seperti pecahan kaca. 5 tahun aku memberimu kepercayaanku, cintaku, hidupku, dan ini balasanmu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Nalina. Daniswara mencoba mengelak, sebuah upaya yang menyedihkan. Aku bisa jelaskan. Nalina tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang paling menakutkan yang pernah Daniswara lihat. Oh, aku yakin kamu bisa. Kamu selalu pandai merangkai kata. Tapi sayangnya, aku sudah tidak tertarik lagi mendengar dongengmu. Ia memberi isyarat pada Pak Heru, yang kemudian maju dan meletakkan sebuah map tebal berwarna coklat di atas meja kopi. Nikmati malam terakhirmu sebagai pria terhormat, Daniswara, kata Nalina, suaranya tetap datar dan dingin. Karena besok, seluruh dunia akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan ini, ia menunjuk map itu, adalah awal dari akhirmu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Nalina berbalik. Ia berjalan keluar dari kamar itu dengan kepala tegak, punggung lurus, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Satria dan Pak Heru mengikutinya, meninggalkan Daniswara dan Valerie yang terpaku di tengah ruangan yang berantakan, bersama dengan kepala keamanan hotel sebagai saksi. Saat pintu kamar ditutup di belakangnya, Nalina menghela napas panjang. Babak pertama telah selesai. Ia tidak merasa sedih. Ia juga tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong. Tapi itu adalah kekosongan yang baik. Kekosongan yang menandakan bahwa bagian yang busuk dari hidupnya telah berhasil ia potong dan buang. Kini, saatnya untuk membersihkan sisanya. Efek dari penggerebekan itu tidak butuh waktu lama untuk terasa. Bahkan sebelum Nalina dan timnya meninggalkan area parkir hotel,
Tirtayasa sudah menjalankan bagiannya dalam rencana. Dengan satu panggilan telepon ke seorang editor senior di sebuah portal berita hiburan terkemuka, sebuah informasi anonim, beserta 2 foto paling jelas namun tetap sopan dari penggerebekan itu telah dikirim. Tirtayasa tidak perlu menjelaskan banyak. Sang editor, yang sudah sering berurusan dengan skandal semacam ini, langsung tahu bahwa ia telah mendapatkan sebuah berita besar. Artikel pertama muncul secara online tepat pada jam 9 pagi, waktu di mana orang-orang mulai membuka situs berita di kantor mereka. Judulnya provokatif. Pengusaha ternama berinisial DS digerebek istri sah di hotel mewah bersama selebgram seksi V. Artikel itu tidak menyebutkan nama lengkap, tapi deskripsi mengenai perusahaan yang dikelola DS dan popularitas selebgram V sudah cukup untuk membuat publik menebak-nebak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, nama Daniswara dan Valerie menjadi trending topik di media sosial. Badai media pun pecah. Setiap portal berita besar ikut menurunkan berita tersebut, masing-masing dengan sudut pandang dan detail tambahan yang mereka gali sendiri. Foto-foto Daniswara bersama Nalina di berbagai acara sosial disandingkan dengan foto buram dirinya bersama Valerie di kamar hotel. Komentar netizen membanjiri setiap platform. Caci maki, hujatan, dan dukungan untuk sang istri sah tumpah ruah, menciptakan pengadilan publik yang brutal dan tanpa ampun. Reputasi Daniswara, yang selama ini ia bangun dengan susah payah sebagai pengusaha muda yang sukses dan suami yang ideal, hancur berkeping-keping dalam hitungan jam. Sementara itu, di kantor hukum Tirtayasa yang megah dan tenang, Nalina sedang menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Ia duduk di hadapan Tirtayasa di sebuah ruang rapat besar, terisolasi dari kekacauan dunia maya. Satria berdiri diam di sudut ruangan, menjadi bayangan pelindung yang senyap. Di atas meja, terhampar tumpukan dokumen yang tebal. Semua sudah siap, Nalina, kata Tirtayasa, mendorong sebuah dokumen ke arahnya. Ini adalah gugatan cerai resmi. Dasarnya adalah perzinaan dan kekerasan psikologis, yaitu tindakan suami meninggalkan istri dalam kondisi yang membahayakan. Dengan bukti yang kita miliki, posisi kita sangat kuat. Nalina mengambil pulpen yang telah disiapkan. Ia menatap dokumen itu sejenak. Kata-kata seperti gugatan cerai, tergugat, dan penggugat terasa begitu asing dan klinis. Ini adalah akhir dari pernikahannya, yang dirangkum dalam beberapa lembar kertas legal. Ia menarik napas, lalu membubuhkan tanda tangannya di tempat yang telah ditandai. Goresan tintanya tegas dan tidak ragu-ragu. Ada rasa kelegaan yang aneh saat ia meletakkan kembali pulpen itu. Tim saya sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama beberapa menit yang lalu, lanjut Tirtayasa. Bersamaan dengan itu, kami juga sudah mengeksekusi surat kuasa yang kamu tanda tangani tadi. Semua rekening gabungan telah dibekukan. Akses Daniswara ke dana perusahaan telah dicabut. Kartu kreditnya sudah tidak bisa digunakan. Pemberitahuan penarikan aset juga sudah dikirim ke kantornya. Serangan itu dilancarkan serentak dari berbagai penjuru. Legal, finansial, dan sosial. Daniswara tidak diberi ruang sedikit pun untuk bernapas atau menyusun pertahanan. Di Hotel Grand Impria, Daniswara baru merasakan dampak penuh dari serangan itu. Setelah Nalina pergi, ia dilanda kepanikan hebat. Ia mencoba menghubungi Nalina, tapi nomornya diblokir. Ia menghubungi orang tua Nalina, tapi panggilannya langsung ditolak. Ia mencoba menghubungi teman-teman dekatnya, tapi mereka seolah menghindar. Ponselnya tidak berhenti bergetar karena notifikasi dari media sosial dan panggilan dari wartawan. Saat ia hendak check out untuk melarikan diri dari neraka itu, mimpi buruknya berlanjut. Resepsionis memberitahunya dengan sopan namun tegas bahwa semua kartu kreditnya ditolak. Ia terperangkap di hotel mewah itu, tempat penghinaannya terjadi,
Kini sebagai seorang pria yang bahkan tidak bisa membayar tagihannya sendiri. Valerie, melihat situasi semakin memburuk dan sumber uangnya mengering, mulai menunjukkan warna aslinya. Ia bertengkar hebat dengan Daniswara, menyalahkannya atas semua kekacauan itu, sebelum akhirnya mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkannya sendirian. Nalina tidak mengikuti perkembangan itu. Ia sengaja mematikan ponselnya dan tidak mengakses internet. Tirtayasa dan Satria yang memberinya laporan berkala. Ia tidak ingin menikmati penderitaan Daniswara. Fokusnya adalah pada langkah selanjutnya, memastikan ia mendapatkan kembali semua yang menjadi haknya. Daniswara pasti akan melawan, kata Tirtayasa. Dia akan mencoba mengklaim harta Gonogini. Dia akan mencoba menjelek-jelekan namamu di pengadilan. Kita harus siap. Saya siap, jawab Nalina. Dia tidak punya apa-apa untuk melawanku. Semua yang dia miliki, semua yang membuat namanya besar, berasal dariku dan keluargaku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sore itu, Nalina akhirnya memberanikan diri menelepon orang tuanya. Ia menceritakan semuanya dengan tenang dan jujur. Seperti dugaannya, ayahnya murka besar, bukan padanya, tapi pada Daniswara. Ibunya menangis, mengkhawatirkan keadaan putrinya. Tapi setelah mendengar ketegasan dalam suara Nalina, mereka berdua sadar bahwa putri mereka tidak hancur. Ia sedang berjuang, dan mereka memberikan dukungan penuh mereka. Dukungan itu menjadi kekuatan tambahan bagi Nalina. Badai media di luar sana boleh saja riuh, tapi di dalam benteng pertahanannya, ia merasa tenang dan fokus. Gugatan cerai telah dilayangkan. Perang telah resmi dimulai. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah tentang merebut kembali kendali atas hidupnya, harga dirinya, dan masa depannya. Dan Nalina bertekad untuk memenangkan perang ini, tidak peduli apapun harganya. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan Nalina. Tirtayasa, dengan pengalamannya yang puluhan tahun, tahu persis bagaimana cara bergerak dalam sistem peradilan. Ia tidak memberi Daniswara celah sedikit pun. Bukti video dan foto dari penggerebekan, ditambah kesaksian dari Pak Heru dan Kepala Keamanan Hotel, sudah cukup untuk mengunci dasar gugatan perzinaan. Namun, Tirtayasa tahu bahwa pertempuran sesungguhnya bukan di situ. Pertempuran sesungguhnya adalah tentang aset. Pertemuan mediasi pertama diadakan di kantor Tirtayasa, bukan di pengadilan. Sebuah langkah strategis untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali. Nalina datang didampingi Tirtayasa dan Satria. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna biru tua. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tenang dan sulit dibaca. Ia duduk tegak, memancarkan aura kepercayaan diri yang dingin. Di seberang meja, Daniswara tampak seperti orang yang berbeda. Ia kurus, wajahnya kuyu, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Setelan mahal yang ia kenakan terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya, seolah ia menyusut dalam beberapa hari terakhir. Ia didampingi seorang pengacara muda yang tampak gugup, jelas kalah kelas dibandingkan Tirtayasa. Selamat pagi, buka Tirtayasa dengan nada formal, tanpa basa-basi. Kita di sini untuk membahas pembagian aset dalam proses perceraian antara klien saya, Ibu Nalina, dan Saudara Daniswara. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung ke intinya. Ia meletakkan sebuah dokumen tebal di atas meja. Ini adalah daftar lengkap aset yang terikat dalam pernikahan. Dan ini, ia meletakkan dokumen kedua yang lebih tebal lagi, adalah bukti asal-usul dari setiap aset tersebut. Pengacara Daniswara mengambil dokumen itu dan mulai membacanya. Wajahnya semakin tegang setiap detiknya. Tirtayasa mulai memaparkan. Suaranya tenang namun setiap katanya tajam. Pertama, rumah utama di kawasan Menteng. Dibeli 5 tahun lalu. Dokumen ini menunjukkan bahwa uang muka sebesar 80% dan cicilan selama 5 tahun penuh dibayarkan melalui transfer langsung dari rekening pribadi milik Ibu Nalina, yang dananya merupakan warisan dari kakek beliau. Dana tersebut ada jauh sebelum pernikahan terjadi. Secara hukum, ini adalah harta bawaan. Ia berhenti, menatap Daniswara yang rahangnya mengeras. Kedua, 3 mobil mewah yang terdaftar atas nama saudara Daniswara. Dokumen ini adalah bukti pembelian. Ketiganya dibeli lunas menggunakan dana dari perusahaan keluarga Nalina,
PT Anugrah Sentosa, sebagai fasilitas direksi. Dengan dicabutnya posisi saudara Daniswara dari perusahaan, maka fasilitas tersebut secara otomatis ditarik kembali. Ketiga, dan yang paling penting, kepemilikan saham di PT Anugrah Sentosa, lanjut Tirtayasa. Saudara Daniswara memegang 20% saham atas nama pribadi. Namun, dokumen ini, akta notaris yang Anda tanda tangani saat diangkat menjadi direktur, menyatakan dengan jelas bahwa saham tersebut adalah saham jabatan, yang diberikan sebagai bagian dari kompensasi dan akan kembali menjadi milik perusahaan induk jika Anda berhenti atau diberhentikan dari posisi tersebut. Surat pemberhentian Anda sudah kami kirimkan kemarin. Pengacara Daniswara akhirnya angkat bicara. Suaranya sedikit gemetar. Tapi, Pak Tirtayasa, klien saya telah bekerja keras selama 5 tahun untuk mengembangkan perusahaan. Ada unsur sweat equity. Kontribusi non-materialnya telah meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan. Kami berhak menuntut bagian dari peningkatan nilai tersebut sebagai harta gonogini. Tirtayasa tersenyum tipis. Ia sudah menunggu argumen ini. Sebuah argumen yang menarik, katanya. Namun, kami juga sudah menyiapkan ini. Ia menyodorkan setumpuk laporan keuangan. Ini adalah laporan audit independen yang kami lakukan dalam 72 jam terakhir. Laporan ini menunjukkan adanya penyelewengan dana perusahaan oleh saudara Daniswara selama 2 tahun terakhir. Dana yang dialihkan untuk biaya representasi, fiktif, perjalanan dinas, yang ternyata adalah liburan pribadi, dan pembelian aset kantor, yang ternyata berakhir di sebuah apartemen mewah di Sudirman. Mata Daniswara membelalak. Ia tidak menyangka mereka bisa bergerak secepat itu. Apartemen yang dihuni oleh seorang wanita bernama Valerie, tambah Tirtayasa dengan penekanan dingin. Total dana perusahaan yang diselewengkan mencapai miliaran rupiah. Jika Anda ingin kita bicara soal kontribusi, kami dengan senang hati akan membawa kasus penggelapan ini ke ranah pidana. Saya yakin jaksa akan sangat tertarik. Skakmat. Daniswara terpojok. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Nalina, mencari sedikit belas kasihan di mata mantan istrinya. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan kosong. Seolah Nalina sedang menatap orang asing. Pengacara Daniswara menelan ludah. Ia tahu mereka sudah kalah telak. Apa yang klien Anda inginkan? Tanyanya pelan. Klien saya menginginkan apa yang menjadi haknya. Jawab Tirtayasa tegas. Semua aset yang berasal dari harta bawaan dan perusahaannya akan kembali padanya. Saudara Daniswara boleh menyimpan pakaian dan barang-barang pribadi miliknya. Kami tidak akan menuntut pengembalian dana yang telah ia gelapkan, dengan syarat ia menandatangani surat perjanjian perceraian hari ini juga, menyetujui semua poin yang kami ajukan tanpa terkecuali. Itu bukan tawaran. Itu adalah ultimatum. Kehancuran total atau kehancuran total ditambah hukuman penjara. Daniswara menundukkan kepalanya. Bahunya merosot. Ia telah kehilangan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen dan menandatangani dokumen yang mengakhiri pernikahannya dan merampas semua kemewahan yang pernah ia nikmati. Proses setelah itu berjalan seperti mesin. Beberapa hari kemudian, jurusita dari pengadilan, didampingi oleh Satria, datang ke rumah utama. Daniswara, yang ternyata nekat kembali dan menempati rumah itu, dipaksa untuk keluar. Nalina tidak ada di sana. Ia tidak ingin menyaksikan pemandangan itu. Menurut laporan Satria, Daniswara hanya diizinkan membawa 2 koper berisi pakaiannya. Ia berjalan keluar dari gerbang rumah megah itu, menatapnya untuk terakhir kali, sebelum akhirnya pergi dengan taksi. Mobil-mobil mewah dijemput oleh tim dari perusahaan. Apartemen tempat Valerie tinggal disegel dan isinya disita sebagai bagian dari pengembalian aset perusahaan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, semua jejak fisik Daniswara dalam kehidupan Nalina telah dihapus. Langkah terakhir adalah mengambil alih kembali perusahaan. Nalina, didampingi ayahnya dan Tirtayasa, mengadakan rapat dewan direksi darurat. Ia tidak masuk sebagai putri pemilik perusahaan. Ia masuk sebagai pemegang saham mayoritas yang baru, setelah saham jabatan Daniswara kembali ke tangannya. Ia berdiri di depan dewan direksi. Orang-orang yang selama ini hanya mengenalnya sebagai istri Daniswara yang anggun. Dengan tenang dan percaya diri,
Ia mempresentasikan analisisnya mengenai kerusakan yang telah dibuat oleh Daniswara, proyek-proyek merugi yang dipaksakan, utang yang membengkak karena gaya hidupnya. Lalu, ia memaparkan visinya untuk memperbaiki perusahaan. Rencananya detail, angkanya akurat, dan strateginya tajam. Ada keheningan di ruang rapat saat ia selesai. Lalu, ayahnya, yang duduk sebagai komisaris utama, mulai bertepuk tangan. Perlahan, seluruh anggota dewan ikut bertepuk tangan. Mereka tidak lagi melihat seorang wanita yang terluka. Mereka melihat seorang pemimpin yang tangguh dan cerdas, yang telah bangkit dari krisis pribadinya menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Hari itu, Nalina tidak hanya merebut kembali asetnya. Ia merebut kembali kendali, kekuatannya, dan identitasnya sendiri. Kehidupan Daniswara setelah perceraian adalah sebuah spiral kejatuhan yang cepat dan brutal. Tanpa akses ke uang, tanpa status sosial, dan dengan reputasi yang hancur lebur, dunia yang dulu memujanya kini berbalik membuangnya. Ia seperti kapal yang kehilangan jangkar, mesin, dan kemudi sekaligus di tengah lautan badai. Ia mencoba bertahan pada satu-satunya hal yang ia pikir masih tersisa, Valerie. Setelah diusir dari rumah Nalina, ia mendatangi apartemen mewah yang pernah ia sewa untuk selingkuhannya itu. Ia menemukannya sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam koper-koper bermerek. "Val, kamu mau kemana?" tanya Daniswara dengan nada panik. "Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Kita bisa mulai lagi dari awal." Valerie berhenti melipat gaun rancangan desainer, lalu menatap Daniswara dengan pandangan jijik. Ia tertawa, tawa yang terdengar seperti belati. "Mulai dari awal? Mulai dari mana, Danis? Dari nol? Kamu pikir aku ini siapa? Aku tidak mendaftar untuk hidup susah. Tapi aku melakukan semua ini untukmu. Aku meninggalkan istriku untukmu," seru Daniswara. Suaranya dipenuhi keputusasaan. "Jangan menyanjung dirimu sendiri," sahut Valerie dingin. "Kamu tidak meninggalkannya. Kamu dibuang. Dan kamu tidak melakukannya untukku. Kamu melakukannya untuk egomu sendiri. Aku hanya bonusnya." Dan sekarang, ia menutup kopernya dengan bunyi klik yang keras. Bonusnya sudah berakhir. Apartemen ini akan disita. Kartu kredit yang kamu berikan sudah diblokir. Tidak ada lagi yang tersisa untukku di sini. Ia berjalan melewati Daniswara menuju pintu, menyeret kopernya. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak. "Oh, dan satu lagi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Nomormu sudah kublokir. Selamat tinggal, pecundang." Pintu apartemen dibanting, meninggalkan Daniswara sendirian di tengah ruangan yang terasa kosong dan dingin. Penolakan itu adalah pukulan telak pertama yang menyadarkannya bahwa ia benar-benar sendirian sekarang. Dengan sisa uang tunai yang dimilikinya, ia menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah yang padat dan kumuh. Sebuah antitesis dari penthouse dan rumah mewah yang biasa ia tinggali. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan satu-satunya jendela menghadap ke tembok bata bangunan sebelah. Bau apak dan suara bising dari jalanan menjadi teman barunya. Kehancuran sosialnya menyusul dengan cepat. Ia mencoba menghubungi teman-teman yang dulu sering berpesta dengannya. Teleponnya tidak diangkat. Pesannya tidak dibalas. Suatu hari, karena putus asa, ia mendatangi salah satu klub malam elit yang dulu menjadi tempat bermainnya. Ia berhasil masuk, tapi begitu manajer klub melihatnya, ia didatangi oleh 2 orang petugas keamanan berbadan besar. "Maaf, Pak Daniswara. Kami diminta untuk mempersilakan Anda keluar," kata salah satu dari mereka dengan nada tegas namun sopan. "Diminta oleh siapa? Aku ini anggota di sini," protes Daniswara. "Manajemen tidak ingin ada masalah. Mohon pengertiannya." Ia digiring keluar seperti seorang penjahat, di bawah tatapan para tamu lain yang berbisik-bisik dan menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemoh. Rasa malu membakar wajahnya. Ia sadar bahwa lingkaran sosialnya tidak pernah benar-benar menjadi temannya. Mereka hanya tertarik pada status dan kekayaan yang ia pinjam dari Nalina. Ketika sumbernya hilang, mereka pun lenyap. Langkah selanjutnya adalah mencoba mencari pekerjaan. Ia pikir, dengan pengalamannya sebagai direktur, ia bisa dengan mudah mendapatkan posisi baru. Ia salah besar.
Namanya sudah menjadi racun di dunia korporat. Skandalnya yang viral membuat tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko untuk merekrutnya. Ia mengirim puluhan lamaran, tapi tidak ada satupun yang memanggil. Sekali, ia berhasil mendapatkan jadwal wawancara di sebuah perusahaan skala menengah. Namun di tengah wawancara, sang manajer personalia bertanya dengan canggung, "Soal berita yang beredar beberapa waktu lalu, bisakah Anda menjelaskannya?" Wawancara itu berakhir dengan cepat. Daniswara sadar bahwa Cap sebagai pria selingkuh yang dimiskinkan istrinya akan melekat padanya selamanya. Hari-harinya diisi dengan keputusasaan. Ia menghabiskan waktu di kamar kosnya yang pengap, menatap langit-langit, memutar ulang kejatuhannya. Ia menyalahkan Nalina atas kekerasannya. Ia menyalahkan Valerie atas sifat materialistisnya. Ia menyalahkan Tirtayasa atas kelihayannya. Ia menyalahkan media karena menghancurkan hidupnya. Ia menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatannya sendiri. Uangnya semakin menipis. Ia terpaksa menjual barang-barang bermerek yang tersisa, jam tangan, sepatu, bahkan setelan jas terakhirnya, dengan harga murah untuk bisa makan dan membayar sewa. Ia yang dulu hanya menyantap makanan di restoran bintang 5, kini harus berhemat untuk membeli sebungkus nasi dan mie instan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya tidak terawat, dan sorot matanya yang dulu penuh ambisi kini redup dan kosong. Suatu sore, saat berjalan tanpa tujuan di pinggir jalan, sebuah mobil sedan hitam yang familiar melintas perlahan di sampingnya. Di kursi penumpang, ia melihat Nalina. Mantan istrinya itu tampak tenang, menatap lurus ke depan. Ia terlihat berbeda, lebih kuat, lebih berwibawa. Di kursi pengemudi, ada Satria. Mereka tidak melihatnya. Mereka hanya melintas, menuju kehidupan mereka yang cerah. Sementara ia tertinggal di trotoar yang kotor, menjadi bayangan dari masa lalunya yang gemilang. Melihat pemandangan itu, untuk pertama kalinya, Daniswara tidak merasakan amarah. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan harta dan status. Ia telah kehilangan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang baik dengan seorang wanita yang tulus mencintainya. Dan penyesalan itu, penyesalan yang datang terlambat, adalah hukumannya yang paling berat. Ia berbalik dan berjalan gontai, melanjutkan hidupnya yang sengsara, tanpa tujuan dan tanpa harapan. Bulan-bulan berlalu setelah badai hukum dan emosional itu reda. Kehidupan Nalina memasuki sebuah ritme yang baru, yang tenang dan produktif. Ia mendedikasikan hampir seluruh energinya untuk memimpin perusahaan. Di bawah kendalinya, PT Anugrah Sentosa tidak hanya pulih dari salah urus Daniswara, tetapi juga mulai berkembang ke arah yang baru dan lebih inovatif. Ia membuktikan kepada Dewan Direksi, kepada ayahnya, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar pewaris. Ia adalah seorang pemimpin. Dalam semua kesibukan itu, Satria selalu ada. Ia tidak lagi hanya berdiri di belakang atau di samping Nalina sebagai pengawal. Perannya berevolusi secara alami. Ia menjadi orang pertama yang Nalina temui di pagi hari untuk membahas jadwal, dan orang terakhir yang memastikan ia sampai di rumah dengan selamat di malam hari. Ia menjadi pendengar setia saat Nalina meluapkan frustrasinya setelah rapat yang alot. Ia menjadi pemberi saran yang logis dan tenang saat Nalina dihadapkan pada keputusan sulit. Ia tahu kapan Nalina butuh kopi, kapan ia butuh ruang untuk sendiri, dan kapan ia hanya butuh kehadiran seseorang yang diam menemaninya. Jarak profesional di antara mereka perlahan-lahan terkikis, digantikan oleh keakraban yang nyaman. Panggilan, Ibu, yang dulu selalu digunakan Satria, kini sesekali berganti menjadi Nalina saat mereka sedang tidak dalam situasi formal. Nalina pun tidak lagi melihatnya hanya sebagai Satria sang pengawal. Ia mulai melihat pria di baliknya. Ia mengetahui bahwa Satria berasal dari keluarga sederhana, anak sulung yang menjadi tulang punggung bagi ibu dan adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Ia mengetahui bahwa Satria dulunya adalah anggota pasukan khusus sebelum beralih ke dunia keamanan swasta demi penghasilan yang lebih stabil untuk keluarganya. Ia mengetahui bahwa di balik penampilannya yang tangguh, Satria adalah pria yang sangat menghormati ibunya dan menyayangi adik-adiknya. Nalina mulai memperhatikan hal-hal kecil.
Cara Satria tersenyum tipis saat Nalina berhasil memenangkan sebuah negosiasi. Cara matanya selalu waspada mengamati sekeliling bahkan saat mereka sedang makan siang di restoran. Caranya berbicara di telepon dengan adiknya. Suaranya yang dalam berubah menjadi lebih lembut dan penuh kasih sayang. Setiap detail kecil itu mulai menempati sebuah ruang khusus di hati Nalina. Suatu malam, mereka harus bekerja lembur hingga larut untuk mempersiapkan presentasi penting keesokan harinya. Kantor sudah kosong, hanya menyisakan mereka berdua di ruang kerja Nalina yang luas. Setelah berjam-jam menatap layar laptop, Nalina akhirnya bersandar di kursinya, memijat pelipisnya yang pusing. "Cukup untuk malam ini," katanya. Suaranya lelah. Satria, yang sedari tadi duduk diam di sofa sambil membaca laporan, bangkit dan berjalan ke pantry. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan 2 cangkir teh kamomil hangat. Ia meletakkan satu di depan Nalina. "Terima kasih, Satria. Kamu sepertinya selalu tahu apa yang aku butuhkan," kata Nalina sambil tersenyum kecil. "Anda bekerja terlalu keras," jawab Satria. Ia tidak kembali ke sofa, melainkan berdiri di dekat jendela besar, menatap kerlip lampu kota di bawah. Nalina menyesap tehnya. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. "Satria," panggil Nalina pelan. "Boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi?" "Tentu," jawab Satria, menoleh sedikit. "Kenapa kamu memilih pekerjaan ini?" "Menjadi pengawal. Selalu menjaga orang lain. Selalu menempatkan keselamatan orang lain di atas keselamatanmu sendiri. Apa kamu tidak pernah lelah?" Satria terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. "Dulu, di Kesatuan, saya diajarkan untuk melindungi negara. Itu adalah tugas yang besar dan abstrak," jawabnya. "Tapi setelah ayah saya meninggal, saya sadar bahwa melindungi keluarga adalah tugas yang paling nyata. Pekerjaan ini memungkinkan saya melakukan itu. Dengan menjaga orang lain, saya bisa menjaga keluarga saya sendiri. Jadi, saya tidak pernah lelah, karena saya tahu apa tujuan saya." Jawaban itu menyentuh hati Nalina. Ia melihat kesetiaan dan tanggung jawab yang begitu dalam pada diri Satria. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada Daniswara. Daniswara hanya setia pada ambisinya sendiri. "Kamu orang yang baik, Satria," kata Nalina tulus. Satria menatapnya sepenuhnya. Ada sorot yang berbeda di matanya malam itu. Sorot yang lebih dalam dan intens. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Nalina." Nalina menggeleng. Ini lebih dari sekadar pekerjaan." Malam itu, di jalan tol, kamu tidak hanya menyelamatkanku dari bahaya. Kamu memberiku tempat berlindung saat duniaku runtuh. Kamu memberiku kekuatan untuk bangkit saat aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak akan pernah bisa membalasnya." "Tidak ada yang perlu dibalas," kata Satria pelan. Ia berjalan mendekat ke meja Nalina. "Melihatmu bangkit seperti sekarang, melihatmu menjadi pemimpin yang kuat dan percaya diri, itu sudah menjadi bayaran yang lebih dari cukup bagi saya." Mereka saling berpandangan dalam keheningan. Jarak di antara mereka terasa memendek. Nalina bisa merasakan debaran jantungnya sendiri. Ia menyadari sesuatu yang telah lama ia sangkal. Perasaan yang ia miliki untuk Satria bukanlah sekadar rasa terima kasih. Ada rasa nyaman, rasa aman, dan kekaguman yang mendalam. Perasaan yang jauh lebih nyata dan tulus daripada apapun yang pernah ia rasakan untuk Daniswara. Seolah bisa membaca pikirannya, Satria menarik napas dalam-dalam. "Nalina," ia memulai. Suaranya sedikit ragu untuk pertama kalinya. "Saya tahu ini mungkin tidak pantas. Posisi saya dan situasi Anda. Tapi saya harus jujur." Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Selama ini, saya selalu menjaga batasan profesional. Tapi perasaan saya telah tumbuh melampaui batasan itu. Saya mengagumi Anda bukan lagi sebagai klien, tapi sebagai seorang wanita. Saya mengagumi kekuatanmu, kecerdasanmu, dan kebaikan hatimu. Perasaan kagum itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain." 2 tahun berlalu sejak malam pengakuan di kantor itu. Waktu berjalan, menyembuhkan luka yang tersisa dan memupuk hubungan yang baru. Di bawah kepemimpinan Nalina,
PT Anugrah Sentosa mencapai puncak kejayaan baru. Ia terbukti sebagai pemimpin yang visioner dan tangguh. Citranya di dunia bisnis bukan lagi sebagai putri pewaris atau mantan istri dari seorang pengusaha yang terlibat skandal, melainkan sebagai Nalina, seorang CEO wanita yang disegani karena prestasinya sendiri. Kehidupannya di luar pekerjaan juga dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Hubungannya dengan Satria berkembang secara perlahan namun pasti. Mereka tidak terburu-buru. Mereka memberi waktu bagi satu sama lain untuk benar-benar saling mengenal di luar peran mereka sebelumnya. Nalina mengenal Satria sebagai pria yang hangat dan penyayang di tengah keluarganya. Satria mengenal Nalina sebagai wanita yang bisa melepaskan citra CEO-nya dan tertawa lepas saat menonton film komedi di rumah. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Nalina dengan visinya yang besar, dan Satria dengan ketenangannya yang membumi. Hari itu adalah hari yang cerah. Di sebuah taman pribadi di sebuah villa di puncak, sebuah upacara pernikahan yang intim sedang berlangsung. Tidak ada ratusan tamu atau liputan media. Hanya ada keluarga dan sahabat terdekat, sekitar 30 orang. Suasananya hikmat dan penuh kehangatan. Nalina berjalan di atas taburan kelopak mawar putih, digandeng oleh ayahnya. Ia mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading yang sederhana namun sangat elegan. Rambutnya disanggul modern, dihiasi beberapa kuntum bunga segar. Riasannya natural, menonjolkan kecantikan alaminya. Yang paling menonjol adalah senyum di wajahnya. Senyum yang tulus, bahagia, dan damai. Ayahnya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa bangga dan haru. Di ujung jalan setapak itu, Satria menunggunya. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru gelap yang dijahit dengan sempurna. Ia tampak gagah dan tenang seperti biasa. Namun matanya tidak bisa menyembunyikan binar kebahagiaan saat menatap Nalina yang semakin mendekat. Saat ayahnya menyerahkan tangan Nalina kepada Satria, ia berbisik pada calon menantunya itu. Jaga putri saya baik-baik. Kamu telah membuktikan kesetiaanmu. Dengan nyawa saya, Pak, jawab Satria dengan mantap, sambil menggenggam tangan Nalina dengan erat. Mereka saling berhadapan di depan penghulu. Janji suci pernikahan mereka ucapkan dengan suara yang jelas dan mantap. Bukan janji yang muluk-muluk, melainkan janji yang sederhana dan nyata. Janji untuk saling menemani dalam suka dan duka, untuk saling mendukung, dan untuk saling melindungi. Saat mereka dinyatakan sah sebagai suami istri, para tamu bertepuk tangan dengan meriah. Satria menatap Nalina, senyum terukir di wajahnya, dan Nalina membalasnya dengan tatapan penuh cinta. Di tengah resepsi sederhana yang diadakan setelahnya, Nalina duduk di samping suaminya, mengamati kebahagiaan di sekelilingnya. Ia melihat ibunya yang tertawa bersama ibu Satria. Ia melihat adik-adik Satria yang kini menganggapnya sebagai kakak perempuan. Tidak ada lagi kepalsuan atau sandiwara. Semua yang ada di sana terasa nyata. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, di sebuah kawasan industri yang panas dan berdebu, seorang pria dengan pakaian kerja yang lusuh sedang beristirahat di bawah pohon. Wajahnya legam terbakar matahari, tangannya kasar dan kapalan. Ia adalah Daniswara. Setelah jatuh ke titik terendah, ia akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di sebuah pabrik